Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Kita bersama-sama saat sekarang ini sebelum merenungkan firman Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan. Dialah kuasa Allah yang mengerjakan dan memberkati jalannya firman Tuhan pada saat pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan memberikan kesempatan demi kesempatan, hari demi hari, berkat demi berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami bersama-sama berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itulah ya Bapa, kami serahkan waktu yang indah ini sepenuhnya dalam kuasa pemberkatan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, pada kali ini dalam pertemuan di hari Minggu yang terakhir bulan Juli mau memasuki bulan Agustus, kita akan mengambil satu firman Tuhan atau satu ayat yang boleh kita renungkan bersama. Kita ambil di dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat yang ke-7 bagian A. Di dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat yang ke-7 bagian A, saudara-saudara bisa membuka dalam Alkitab masing-masing. Di sana dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Saudara-saudara, saya teringat ketika saya menjadi orang Kristen yang masih awal atau yang masih muda, artinya muda rohaninya, pada awal-awal ibadah kami ikut dalam kebaktian. Tetapi saya juga pernah mengikuti bukan hanya di gereja di mana saya bertobat dan percaya, yaitu di Gereja Baptis Indonesia Gading. Tetapi saya juga pernah mengikuti ibadah-ibadah di tempat yang lain yang bukan Gereja Baptis. Di dalam ibadah yang kami ikuti itu, kami pernah mengikuti liturgi yang bersifat bersorak, gembira, kemudian menyanyi, tepuk tangan, ramai-ramai, ya. Kemudian di dalam pikiran saya dibingungkan, sebab dikatakan dalam liturgi itu, kalau seseorang itu memuji Tuhan dengan gegap gempita, kemudian dengan bersorak-sorai dan sebagainya, disitulah Allah itu hadir. Itulah yang memberikan saya perasaan kebingungan. Sebab kalau di dalam Gereja Baptis masa itu, masa saya masih muda, ibadahnya, liturginya ya biasa-biasa saja, tidak ada satu sorak-sorai dan sebagainya. Timbul dalam pikiran saya, perasaan saya, kalau demikian gereja yang saya ikut ibadah itu tidak ada Roh Kudus, tidak ada kuasa Allah. Sebab mereka mengatakan kalau tidak dengan sorak-sorai, tepuk tangan, bersukacita, gegap gempita, di situ tidak ada Roh Kudus. Saudara-saudara, itu memberikan perasaan saya kebingungan. Kadang-kala saya ikut dalam ibadah mereka, ya ikut. Bahkan kalau boleh saya katakan, sifatnya ikut-ikutan. Kalau mereka ini bersorak, ya ikut bersorak. Tepuk tangan, ya ikut bertepuk tangan. Kemudian gegap gempita, ya berusaha untuk menyelaraskan dengan keadaan yang saat itu saya harus ibadah di tempat lain. Tetapi sesungguhnya saya ini tidak melakukan dengan sepenuhnya. Karena apa? Ya, karena saya merasakan di tempat itu mungkin memang ada Roh Allah, tetapi keyakinan saya bahwa tidak mesti dalam kondisi seperti itu Allah hadir di tengah-tengah kami. Sehingga apa yang saya perbuat itu hanya karena takut, atau mungkin disalahkan, atau hanya ikut-ikutan dengan ibadah yang pernah saya ikuti. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jadi suasana tenang, katanya itu tidak ada Roh Kudus, tidak ada Allah, tidak ada
kuasa Allah dan sebagainya. Saudara-saudara, bagaimana ibadah di rumah? Apakah mungkin ibadah di rumah itu bisa menyelenggarakan dengan suasana gegap gempita, suasana sorak-sorai, suasana tepuk tangan dan sebagainya, seandainya pada saat-saat kita ini beribadah di rumah kita masing-masing? Rasanya itu sesuatu hal yang mungkin dilihat oleh orang lain menjadi syak. Oleh karena itu, saudara, di dalam rumah kita masing-masing sekarang ini tidak ada satu ibadah yang bersifat gegap gempita. Apakah itu berarti bahwa Allah tidak hadir di situ? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang sering menggodai hati dan iman kita. Tetapi mari kita akan merenungkan apa yang terjadi dalam kisah Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Lama yang kita ambil di dalam kitab 1 Raja-Raja 19. Mari kita akan membuka dalam kitab suci kita di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19. Saya akan mulai pada ayat yang ke-11. Ya, mulai ayat yang ke-11 yang mengatakan begini. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Ini pernyataan firman Tuhan, yaitu kepada Nabi Elia. Bagaimana Nabi Elia pada saat selesai menghadapi peristiwa yang luar biasa, yaitu tantangan iman yang luar biasa, menghadapi 450 Nabi Baal dalam keadaan sendirian. Dan saat itu ada perasaan merasa takut dan merasa sendirian dan sebagainya. Lalu pada saat itu Nabi Elia dijumpai oleh Tuhan. Lalu firman Tuhan mengatakan, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Kenapa dikatakan keluarlah? Karena pada saat itu Nabi Elia itu bersembunyi di dalam gua karena rasa takutnya. Dilanjutkan dalam ayat berikutnya. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Dalam pengalaman yang luar biasa terjadi ketika Elia ini merasa hidupnya diperhadapkan dengan kondisi kebimbangan, rasa takut, merasa sendirian setelah berperang dengan 450 Nabi Baal. Pada saat itu, saudara, dikatakan oleh Alkitab ini, Tuhan akan menjumpai kepada Elia supaya keluar dari gua dan berdiri di atas gunung. Dikatakan di sana, saat itu keluarlah angin besar yang kuat. Tetapi waktu itu mungkin Elia menanti, disitulah Tuhan itu hadir, tetapi tidak ada Tuhan di situ. Kemudian datang setelah angin besar yang kuat, yaitu gunung yang terbelah, bukit-bukit yang pecah, mungkin seperti gempa bumi begitu. Dan Elia pada saat itu menantikan, mungkin disitulah Allah hadir dan dekat dengan dia. Dan Tuhan akan berfirman apa yang harus dilakukan oleh Elia. Tetapi ternyata tidak ada dikatakan oleh firman Tuhan. Setelah gunung terbelah, bukit-bukit terpecah, kemudian angin dan gempa terjadi, tetapi di situ tidak ada juga Tuhan. Dan yang terakhir, yaitu kejadian-kejadian yang luar biasa yang dialami oleh Nabi Elia itu, yaitu api di sana muncul, tetapi di sana juga tidak ada Tuhan. Nah, perhatikan dalam ayat bagian terakhir,
Justru pada saat itu kondisinya ada angin sepoi-sepoi basah. Mungkin saudara-saudara bisa membayangkan bagaimana keadaan angin sepoi-sepoi basah. Itu aliran-aliran angin yang mungkin sedikit dingin, dan kemudian saat itu rasanya tenang, merasa semuanya kondisinya sangat tentram. Dan disitulah justru Allah ada. Dalam ayat yang ke-13 atau 12-13 saya akan membaca. Saudara perhatikan dalam Alkitab. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, Elia? Saudara, itu berarti bahwa Allah juga hadir di tengah-tengah kesenyapan, di tengah-tengah kesunyian, di tengah-tengah keheningan. Di situ Allah hadir. Jadi kalau di dalam kehidupan kita, mungkin keterbatasan kita dalam kita berdoa, mungkin kita merasa hampa kita berdoa, tetapi percayalah bahwa Tuhan itu tetap hadir di tengah-tengah kita, yang mengerti perasaan-perasaan yang kita alami. Seperti Allah mengerti perasaan-perasaan yang dialami oleh Nabi Elia ini, sehingga dia menemui bukan di tengah-tengah gegap gempita, sorak-sorai, pecahnya gunung dan batu, tetapi di tengah-tengah angin sepoi-sepoi basah. Ini artinya bahwa Allah pun hadir di tengah-tengah suasana keheningan. Justru di dalam suasana keheningan itulah kita bisa mencoba konsentrasi mendengar firman Allah, sungguh-sungguh apa yang harus kita terima dan dengar. Ada contoh lain, Bapak Ibu Saudara. Allah hadir dalam situasi atau suasana yang tenang, hati yang tenang dan tentram, iman yang sungguh dalam rumah ibadah atau beribadah di rumah kita masing-masing. Contoh yang kedua adalah kita akan melihat bagaimana Allah memanggil Samuel. Samuel, seorang nabi yang sangat terkenal. Awal panggilan dan perjumpaannya dengan Allah adalah justru pada waktu-waktu keheningan. Kenapa? Saudara-saudara kalau membaca 1 Samuel itu, di sana dikatakan bahwa ketika itu Samuel bersama-sama di bait Allah dengan Nabi Eli, atau Nabi Eli, bukan Elia tapi Eli. Pada malam hari ketika Samuel itu tidur, dia mendengar dipanggil Samuel, Samuel. Kemudian dia datang kepada Eli dan bertanya, apa Bapak? Kenapa Bapak memanggil aku? Aku tidak memanggil kamu, dan sebagainya, sampai 3 kali. Lalu Eli mengatakan, kalau nanti kamu mendapatkan panggilan lagi, berkatalah, ini aku ya Tuhan, katakanlah apa yang harus aku perbuat. Pada masa yang bagaimana Bapak Ibu? Ketika Elia itu dipanggil, itu adalah dalam keadaan keheningan malam. Dalam keheningan malam pada saat tidur nyenyak, kemudian kondisinya sepi, kondisinya sendiri. Dan malam itu Allah memanggil, yaitu memanggil Samuel sampai 3 kali. Saudara-saudara, artinya bahwa Allah pun menjumpai kepada Samuel dalam suasana yang hening, dalam suasana yang sepi, dalam suasana yang sendiri. Ini mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah pun mampu melakukan sesuatu kuasanya, mengerjakan sesuatu kuasanya, dan memperdengarkan suaranya kepada kita dalam suasana keheningan. Bagaimana kita beribadah di rumah? Bagaimana kalau bisa, apakah bisa sorak-sorai dan sebagainya? Rasanya tidak mungkin. Tetapi justru pada saat keheningan itulah Allah datang dan kita menyembah Dia. Contoh lagi sebagai nats
yang kita baca dalam kitab Mazmur pasal 37 pada ayat yang ke-7 bagian A. Pemazmur itu mengatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Pengalaman dari tokoh yang lain yaitu Daud sendiri. Ketika itu Daud sedang mengembalakan dombanya. Tetapi ketika Daud itu mengembalakan domba-dombanya dan domba-domba itu ditinggalkan begitu saja di padang, supaya di tengah padang itu dia dapat berjumpa dengan Allah. Ya, Daud tahu rahasia keheningan, rahasia rasa sepi di tengah-tengah tengah-tengah hutan atau mungkin di tengah-tengah padang itu berjumpa dengan Allah. Tidak ada orang lain, tetapi disitulah dapat berjumpa dengan Tuhan. Sehingga dia mengatakan, bagaimana saya katakan dalam ayat itu, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Perjumpaan dengan Tuhan itu ada saatnya, bukan hanya dalam gegap gempita, tetapi dalam kesepian pun, dalam keheningan pun, di rumah masing-masing bisa terjadi berjumpa dengan Allah. Dan nantikanlah Dia artinya kita akan menangkap kehendak Allah itu, apa yang harus kita perbuat. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, perenungan khotbah saya pada saat ini tidak begitu lama, tetapi mari kita akan menyimpulkan dalam apa yang menjadi renungan bersama. Yang pertama, ketika ibadah di rumah hanya 1 dan 2 orang saja, situasinya tidak hingar-bingar, tidak ada musik, tidak ada teman-teman lain, hanya berdua dengan istri atau suami, atau bahkan mungkin hanya bertiga dan sebagainya. Saudara yakin di situ juga Allah ada. Hendaklah Anda menerapkan apa yang dikatakan oleh pemazmur, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Di situ juga Tuhan hadir, tetapi di situ juga Allah mau menyatakan rencana dan kehendak-Nya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita beribadah di rumah, janganlah kita tergesa-gesa menyelesaikannya. Wah, ini saya belum berbuat ini belum dikerjakan dan sebagainya. Jangan sampai ketika kita berjumpa dengan Allah, seolah-olah kita hanya sebagai formalitas kebiasaan, sehingga kita kadang-kadang ada perasaan tergesa-gesa, segera selesai, udah demikian. Jangan, saudara. Sebab kalau dikatakan berdiam dirilah, itu artinya ada pemusatan pikiran, ditujukan kepada Tuhan, dan kata berdiam diri adalah dengan tenang akan menantikan apa yang Tuhan firmankan. Jujur saja Bapak Ibu, bahwa seringkali ketika kita ini mendengar firman Tuhan atau membaca firman Tuhan di rumah masing-masing, lalu cepat sekali tidak tahu apa yang harus diperbuat sebagai orang-orang yang percaya, lupa apa yang difirmankan kepada kita. Saudara-saudara, itu yang kedua, kita perlu jangan tergesa-gesa, tenang kita di hadapan Tuhan dan berdiam diri mendengar dengan tenang di hadapan Allah. Lebih baik bila mana saudara-saudara beribadah, carilah tempat yang tenang, ruangan yang sepi, tidak terganggu oleh siapapun. Disitulah perjumpaan antara saudara dengan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah jika doa-doa kita merasa hampa, ya seringkali doa-doa kita ini tidak seperti semangat pada hari-hari yang lalu, tetapi doa-doa kita ini kadang-kadang ada rasa hampa, kosong, ya, banyak gangguan, tidak konsentrasi. Jangan saudara mengambil satu keputusan, ya sudahlah, singkat saja, udah itu selesai. Jangan. Meskipun mungkin doa-doa kita hampa, doa-doa kita tidak banyak karena banyak gangguan, saudara tetap konsentrasi. Karena Tuhan itu dekat dengan kita. Tuhan itu ingin menyampaikan maksud Tuhan bagi hidup kita. Tuhan itu mungkin akan memberikan kekuatan, dorongan, inspirasi, semangat di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Oleh karena itu, jika doa
doa kita hampa, nantikanlah Tuhan. Mungkin cukup berdiam diri di hadapan Allah. Ada firman Allah mengatakan, berdiam dirilah di hadapannya. Jadi berdiam diri itu bukan bersalah di hadapan Tuhan dalam doa kita. Berdiam diri itu justru kita merendahkan diri untuk menangkap suara Allah. Saudara-saudara, inilah perenungan kita, supaya ketika kita masih beribadah di rumah, jangan kecewa, meskipun mungkin hanya 2 orang, 3 orang dan sebagainya. Tetapi hendaklah kita konsentrasi, karena ibadah yang benar tidak harus dengan gegap gempita, tetapi dalam ketenangan, dalam konsentrasi, dalam berdiam diri di hadapan Tuhan. Disitulah kita berjumpa muka dengan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Meskipun kami masih beribadah di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, kami tidak ada alat musik, kami tidak ada gegap gempita, kami tidak ada teman-teman lain yang mendukung dalam ibadah, tidak ada sarana dan prasarana ibadah yang seperti biasa. Dalam kesederhanaan, dalam berdiam diri di hadapan Tuhan di rumah kami, tetapi kami bersyukur bahwa sesungguhnya Engkau hadir di situ. Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami, agar kami tidak tergesa-gesa mempercepat ibadah kami, tetapi dengan tenang dan berdiam diri di hadapan Allah, untuk kami mendengar apa yang Kau firmankan kepada kami. Sebab kami sangat memerlukan firman Tuhan. Ketika kami lemah, firman-Mu menguatkan. Ketika kami berdosa, firman-Mu menegur kami, mendandani kami. Ketika kami diperhadapkan dengan berbagai-bagai pergumulan hidup ini, Engkau memberikan pernyataan dan memberikan jalan keluar. Sesungguhnya Engkaulah segalanya buat kami ya Bapa, sehingga kami tidak akan tergesa-gesa untuk meninggalkan persekutuan kami dengan Engkau, ibadah kami dengan Engkau, doa kami dengan Engkau, tetapi kami senantiasa dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, sampai jumpa kembali di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati.